والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita berhubungan dengan Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada sifat apa? Sifat al-'afw wal maghfirah. Baik, pada pasal yang ke-13, itsbatus sam'i wal basari lillahi ta'ala. Dalil yang menetapkan sifat sama' apa, Rifki? Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Baik. Yang menunjukkan sifat al-basar apa, Arin? Innallaha sami'un basir. Baik. Dan as-sam' wal basar termasuk sifat dzatiyah atau fi'liyah. Hendak ya Umar. Sifat apa? Sifat dzatiyah. Baik, di mana Allah Subhanahu wa taala lam yazal wa la yazal muttasifan bihima. Yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus-menerus disifati dengan sifat itu, sifat mendengar dan melihat. Tidak ada dalam satu waktu pun di mana Allah disifati dengan apa? Dengan tidak mendengar atau tidak melihat, karena ini adalah sifat kekurangan. Sekarang kita masuk pada pasal yang ke-14. Itsbatul makri wal kaidi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bih. Penetapan sifat makar dan kaid bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya. Dan perlu diketahui bahwasanya sifat makar dan kaid adalah dua sifat yang dikatakan oleh para ulama dengan sifat muqabalah. Sifat muqabalah, di mana kita tidak boleh menetapkan sifat tersebut akhwani fillah secara mutlak tanpa menyebutkan muqabil, tanpa menyebutkan muqabilnya. Yang dimaksud dengan sifat muqabalah yaitu bahwasanya sifat tersebut merupakan sifat yang sabit pada mereka-mereka yang apa? Yang pantas untuk mendapatkannya. Seperti contohnya sifat makar di sini. Di antara sifat Allah adalah sifat makar bagi orang-orang yang berbuat makar kepadanya. Sebagaimana pula kaid, tipu daya. Naam, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kaid bagi orang-orang yang berbuat tipu daya
kepada Allah atau kepada agama Allah atau kepada wali-wali Allah. Karena apa? Karena sifat makar dan sifat kaid ketika disebutkan secara mutlak tanpa penyebutan muqabil, ini dipahami ada makna apa? Ada makna yang tidak baik, makna yang buruk, yang suka membuat makar misalnya. Tanpa ada apa-apa dia membuat makar, ini buruk. Tanpa ada penyebab dia berbuat tipu daya, ini buruk. Tapi ketika makar itu diarahkan kepada siapa saja yang pantas, dan tipu daya itu diarahkan kepada siapa saja yang pantas karena mereka membuat tipu daya kepada Allah, maka itu menjadi suatu sifat yang sempurna yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipahami, ya kawan. Sebelum kita baca ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa qawlihi wa huwa syadidul mihal. Sisi pendalilannya al-mihal, dan dia adalah zat yang sangat dahsyat tipu dayanya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya. Qala syarih hafizahullah ta'ala qawluhu wa huwa ay Allah subhanahu syadidul mihal adalah zat yang maha dahsyat tipu dayanya bagi yang pantas untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena al-mahlu fil lughah asyiddah ay syadidul kaid. Al-mahl secara bahasa maknanya asyiddah, yaitu syadidul kaid, yang dahsyat tipu dayanya. Qala Zajjaj yuqalu mahaltuhu mihalan idza qawaituhu hatta yatabayyana ayyukuma asyad. Secara bahasa mahaltuhu mihalan, yaitu apabila aku kuatkan dia sampai jelas siapa di antara kalian yang lebih dahsyat, lebih kuat. Ini makna secara bahasa. Qala Ibnu al-A'rabi al-mihal al-makar. Fahuwa subhanahu syadidul makar, syadidul kaid. Maka dari ayat ini kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang syadidul makar, syadidul kaid. Zat yang maha dahsyat makarnya dan maha dahsyat tipu dayanya. Dan yang dimaksud dengan makar, wal makr min Allah, makar dari Allah Subhanahu wa taala. Makar dari Allah itu maksudnya apa? Isalul makruhi ila man yastahiquhu min haitsu la yash'ur. Ini maknanya. Dan tidak boleh kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi maksud dengan makar dari Allah apa? Isalul makruh ila man yastahiquhu min haitsu la yash'ur. Yaitu disampaikannya perkara yang dibenci kepada orang yang pantas untuk mendapatkannya, di mana dia tidak merasa, yaitu tidak sadar. Maksudnya apa? Makar dari Allah berarti secara mudahnya dalam bahasa kita yaitu diberikannya kepada seseorang perkara yang tidak disukai, yang memang dia pantas untuk mendapatkannya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Ini makar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh seorang muslim merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk perkara yang
menyebabkan seorang masuk dalam kategori khasirin, dan juga merupakan sifat orang-orang kafir, orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa makaru ay alladhi, ayat kedua, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas makar mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik zat yang membuat makar dan memberikannya kepada orang-orang yang pantas. Wa qawluhu wa makaru ay alladhi ahassa Isa minhumul kufra wa hum kuffaru Bani Israil. Karena ayat ini berhubungan dengan apa? Dengan orang-orang yang kafir dari Bani Israel yang membuat makar untuk Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Membuat makar yang diarahkan kepada Nabi Isa, ingin membunuh, ingin menyalibnya. Wa makaru, berbuat makar. Alladzina aradu qatla Isa wa salba, yang menginginkan untuk membunuh Isa dan menyalibnya. Wal makru fi'lu syai'in yuradu bihi didduh, dan makar adalah melakukan suatu perkara tapi yang diinginkan adalah kebalikannya. Makar, tipu daya, di depan menunjukkan suatu perkara padahal di belakangnya yang diinginkan lain. Ini makar. Dari sini kita ketahui makna yang disebutkan oleh Ibnul Arabi di atas, ikhwan, di mana hamba tadi merasa dirinya mendapatkan nikmat padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang apa? Sedang menjerumuskan dia ke dalam perkara yang menjadi sebab dia terazab. Ini makar. Maka hati-hati. Betapa banyak nikmat yang menjadikan pemiliknya ikhwanifillah malah terazab. Makanya makar identik dengan apa? Istidraj. Sebagaimana diterangkan setelahnya, wa makarallah wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, wa makarallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun buat makar untuk mereka. Ay istadrajahum wa jazahum ala makrihim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun apa? Ulur mereka. Istidraj yaitu apa? Diulurkannya seseorang ikhwanifillah seakan-akan dia mendapatkan apa yang dia inginkan padahal sebenarnya tidak. Sebagaimana kufar Bani Israel ini, mereka menyangka bahwasanya telah mampu membunuh Isa dan apa? Menyalibnya, padahal sebenarnya mereka tidak membunuh Isa. Wa jazahum ala makrihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala balas mereka atas makar yang mereka lakukan. Fa alqa syabaha Isa ala ghairihi wa rafa'a Isa ilaihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lemparkan keserupaan Isa kepada orang lain, sehingga apa? Orang tersebut yang dikira oleh kufar Bani Israel sebagai Isa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat Nabi Allah Isa kepadanya, diangkat. Barrafa'ahullahu ilaih, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sehingga sampai sekarang beliau masih hidup, tidak sebagaimana ada yang diyakini oleh orang-orang Bani Israel dan orang-orang setelahnya dari umat Nasrani. Wa huwa khairul makirin, dan dia adalah sebaik-baik zat yang membuat makar. Ay aqwahum wa aqdaruhum ala isalid darari biman yastahiquhu min haitsu la yash'ur wa la yahtasib. Yaitu zat yang paling kuat dan zat yang paling mampu untuk apa? Untuk
menimpakan kemadaratan kepada orang yang pantas untuk mendapatkannya, di mana dia tidak menyadari dan tidak menyangka-nyangka. Lihat contoh yang sangat jelas itu orang-orang kafir Bani Israel. Nah, tatkala mereka berbuat zalim kepada Nabi, bahkan di antara ulul azmi minar rusul, Allah Subhanahu wa taala buat makar untuk mereka sehingga mereka menyangka telah membunuh Isa. Baik. Semakin bertambah kezaliman di atas kezaliman, sehingga dosa mereka pun semakin besar. Nah, dikarenakan kebanyakan manusia tidak menyadari, tidak menyangka, terjatuh dalam perkara yang sebenarnya bermandarat bagi dia, maka wajib atas seorang muslim merasa khawatir dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Nam afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun aw amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi harus merasa khawatir. Bahkan ketika kok nikmat, padahal kita melakukan maksiat, kok nikmat terus saja semakin banyak. Ini banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mendekat kepada Allah. Khawatir termasuk istidraj, sehingga si hamba tadi malah semakin jauh dari Allah. Makanya tidak heran kalau orang-orang kafir, ikhwan, terkadang semakin bejat kok malah semakin kaya misalnya. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekayaan duniawi bukan tolak ukur bahwasanya Allah mencintainya. Bahkan terkadang Allah ulur dia, kemudian ketika Allah kehendaki untuk dihukum dengan hukuman yang paling dahsyat. Ayat yang ketiga, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Di surat An-Naml. Berhubungan dengan siapa ini? Indak ya Umar. Nah, berhubungan dengan kaum Nabiullah Saleh yang membuat makar untuk membunuh membunuh unta yang dikirim kepada mereka. Pamakaru, mereka membuat makar. Dikuatkan lagi makran, betul-betul membuat makar. Maka Allah Subhanahu wa taala pun balas, wa makarna makran wa hum la yash'urun. Kami pun buat makar untuk mereka dalam keadaan mereka tidak menyadari. Qala syarih hafizahullah ta'ala, wa makaru ay al-kuffar alladzina tahalafu ala qatli nabiyyillahi salih alaihi salam wa ahlihi khufyatan khawfan min awliyai. Mereka membuat makar, yaitu orang-orang kafir yang tahalafu, yaitu tahalafu membuat perjanjian bersama, saling berjanji, berikrar, kesepakatan untuk membunuh Nabi Allah Saleh. Nah, ayat ini berhubungan dengan rencana pembunuhan Nabi, bukan pembunuhan untanya. Membuat rencana, berjanji membunuh Nabi Allah Saleh alaihi salam wa ahlihi, dan keluarganya khufyatan, dalam keadaan keadaan sembunyi-sembunyi. Jadi tidak gentle, tidak terang-terangan mau membunuh Nabi Allah Saleh dari depan, tapi ingin membunuh secara sembunyi-sembunyi.
Khaufan min awliyaihi, karena takut dari wali beliau, yaitu wali-wali Nabiullah Saleh. Khawatir dituntut. Maka wa makarna makron, kami pun buat makar untuk mereka. Jazainahum bi fi'lihim hadza fa ahlaknahum wa najjayna nabiyyana. Kami balas perbuatan mereka ini, maka kami hancurkan mereka dan kami selamatkan nabi kami. Wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak sadar bimakrina, dengan makar kami ini. Dan orang-orang kafir, khanifillah, orang-orang yang tidak pernah muhasabah, sehingga tidak bisa kemudian menyadari hal-hal yang seperti ini. Wa qawluhu innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ini berhubungan dengan orang-orang kufar Quraisy. Innahum ay kufar Quraisy, sungguhnya mereka itu orang-orang kufar Quraisy, yakiduna kaida, berbuat tipu daya. Maknanya dekat ikhwanifillah dengan makar. Ay yamkuruna, membuat makar, liibtali ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ad-dinil haq, untuk membatalkan apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya yang berupa agama yang hak. Membuat tipu daya. Maka Allah Subhanahu wa taala balas, wa akidu kaida, ay astadrijuhum wa ujazihim ala kaidihim fa akhudhuhum ala ghirratin wa hum la yash'urun. Maka aku pun membuat tipu daya untuk mereka. Maknanya astadrijuhum wa ujazihim. Istidraj maknanya tadi ya kawan, ya diulur. Ya, maksudnya diulur itu diberikan sesuai dengan apa yang mereka angan-angankan secara zahir, dibiarkan dapat. Padahal apa sebenarnya dia dijerumuskan pada perkara yang mencelakakan. Wa ujazihim ala kaidihim, dan aku balas mereka atas tipu daya yang mereka lakukan. Fa akhudhuhum ala ghirrah, maka aku pun ambil mereka, yaitu aku azab mereka ala ghirrah, dalam keadaan mereka tidak sadar, dalam keadaan mereka terlena. Wa hum la yash'urun, sama, dalam keadaan mereka tidak menyadari. Nah, ini ayat-ayat akhwanifillah padanya menetapkan sifat makar dan kaid bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha dahsyat makarnya dan maha dahsyat tipu dayanya bagi siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Ya rahmatullah. Asy-syahidu min al-ayat fil ayati fi hadhihi al-ayati wasfullah bil makri wal kaid. Pada ayat-ayat ini pensifatan Allah dengan makar dan kaid. Wa nisbatu dzalika ilaihi subhanahu haqiqatan ala babi, dan penisbatan sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Secara hakiki, bukan sekadar majaz ya fillah, tapi secara hakiki sesuai dengan babnya, yaitu bab sifat muqabalah. Fa innal makra isalu syai' ila al-ghair bi tariqin khafi. Karena sungguhnya makar adalah menyampaikan suatu perkara kepada orang lain atau kepada yang lain dengan apa? Dengan jalan yang tersembunyi. Ini namanya makar. Yaitu apa? Ingin menimpakan suatu hal kepada yang lainnya dengan cara apa? Cara sembunyi-sembunyi, rahasia. Wa kadzalikal kaid wal mukhada'ah wal makar. Demikian pula kaid, mukhada'ah dan makar. Baik. Demikian pula kaid, tipu daya, juga mukhada'ah, dan ini juga bisa ditambahkan sifat al-khida'.
sebagaimana di awal-awal surah Al-Baqarah, man ya'ti bil ayah indaka Aba Zain. Tayyib. Berhubungan dengan sifat berhubungan dengan orang apa ini? Kalau sifat hidayah dalam ayat tersebut, orang-orang munafikin. Aminan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang-orang yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang-orang beriman. Yukhadi'unallaha. Mereka ingin apa? Menipu Allah. Allah ditipu, ingin mereka tipu. Tidak akan bisa. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala balas, wa huwa khadi'uhum. Yukhadi'unallaha wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal hakikatnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Taib. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Di ayat yang lain, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik mereka ingin menipu Allah dan Allah Subhanahu wa taala tipu mereka. Balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Makar, kaid dan khida. Kemudian juga yang hampir sama, ikhwanifillah, istihza. Ini juga sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat muqabalah juga. Istihza. Olok-olok orang-orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya bagaimana, Arin? Juga di awal-awal surat Al-Baqarah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Lihat, kalau mereka bersama orang-orang beriman mengatakan kami beriman, kalau sedang bersama orang-orang kafir kami bersama kalian. Dan apa? Kami hanya mengolok-olok orang-orang beriman itu saja, orang-orang bodoh, mudah dibohongi, mudah percaya, katanya. Orang-orang munafikin seperti itu. Maka Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah olok-olok mereka sebagai balasan. Ini juga sifat ditambahkan. Sifat istihza. Biman yastahzi'u bih. Tayyib. Qala wal kaidu naw'an. Qabihun wa huwa isalu dzalika liman la yastahiquhu wa hasanun wa huwa isaluhu ila man yastahiquhu 'uqubatan lah. Sekarang setelah kita tahu, Al-Alama Al-Fauzan katakan untuk kita lebih jelas bahwasanya sifat ini termasuk kategori sifat yang apa? Yang ada sisi keburukannya tatkala diarahkan kepada yang tidak berhak. Makanya dikatakan oleh beliau, kaid itu ada dua macam. Tipu daya itu ada dua macam. Yang pertama qabih, yang buruk, yaitu memberikan tipu daya kepada orang yang tidak berhak. Dan bagus, yaitu apabila pemberian tipu daya tersebut kepada orang yang berhak sebagai bentuk hukuman baginya. Nah, fal awal mazmumun wa tsani mamduh. Yang pertama tercela dan tidak pantas bagi Allah, sedangkan yang kedua terpuji. Karena menunjukkan apa? Sisi keterpujiannya menunjukkan apa? Indaka Maulana. Menunjukkan Allah dan yang maha
perkasa, maha kuat, ya kan? Tapi juga apa? Kekuatan dan keperkasaan Allah kemudian tidak sewenang-wenang. Allah hanya akan apa? Menipu, memberikan tipu daya pada orang-orang yang pantas. Nah, wa Rabbu ta'ala innama yaf'alu min dzalika ma yuhmadu alaih. Dan Rabbu ta'ala hanyalah melakukan yang demikian itu pada hal-hal yang dipuji atasnya. Adlan minhu wa hikmatan. Perhatikan, adl sebagai bentuk keadilan dari Allah dan kebijaksanaan dari Allah. Tidak akan mungkin melebihi kadar dosa dan kezaliman mereka. Wa huwa ta'ala ya'khudhu adh-dhalima wal fajira min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang zalim dan orang yang fajir dari arah yang tidak dia sangka. La kama yaf'alu adh-dhalamatu bi ibadillahi wallahu a'lam. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang zalim terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang zalim tersebut ya mereka menghukum sesuai dengan apa hawa nafsu mereka. Terkadang orang tidak pantas untuk dihukum dan mereka lakukan sewenang-wenang dengan terang-terangan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Wallahu subhanahu lam yasif nafsahu bil kaidi wal makri wal khida' illa ala wajhil jazai liman fa'ala dzalika bighairi haqqin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensifati dirinya dengan sifat kaid, makar, khida', juga apa tadi yang masih sejenis apa nih? Istihza. Kecuali ala wajhil jaza. Jadi Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat-sifat ini kecuali apa? Ala wajhil jaza liman fa'ala dzalika bighairi haqqin, sebagai apa? Bentuk balasan bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tanpa hak. Makanya dinamakan sifat apa tadi? Sifat apa Pak Muhammad? Namanya sifat apa? Sifat muqabalah. Nah, sifat ini sifat muqabalah, yaitu maksudnya sebagai balasan atas orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut tanpa hak. Waqad alima anna al-mujazata hasanatun minal makhluq, fa kaifa bil khaliq subhanahu wa ta'ala. Dan waqad ulima, dan telah diketahui bahwasanya balasan itu bagus dari makhluk. Makhluk dizalimi mampu membalas. Bagus atau tidak? Bagus karena menunjukkan dia apa? Tidak lemah. Baik, terzalimi, sudah zalim, diinjak-injak ini, tidak bisa apa-apa. Ini menunjukkan dia lemah, dhaif. Baik. Nah, balasan bagi orang yang berhak dibalas itu untuk makhluk saja bagus, maka bagaimana dengan Al-Khaliq, zat yang maha pencipta, yang maha perkasa? Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanbih, nisbatul kaid wal makr wa nahwihima ilaihi subhanahu wa ta'ala min itlaqil fi'li alaihi ta'ala. Tanbih ini perhatikan, catatan untuk dipahami dengan baik. Penisbatan kaid dan makar dan yang semisal keduanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari apa? Itlaqul fi'li alaihi ta'ala, yaitu pemutlakan suatu perbuatan atas Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu penisbatan perbuatan kepada Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas makar, akan membalas tipu daya orang-orang yang berbuat tipu daya dan makar kepadanya. Ini fi'il. Nah, wal fi'lu awsa' minal ismi, dan perbuatan itu lebih luas cakupannya daripada pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada atlaqallahu ala nafsi af'alan lam yatasamma minha bi asma'il fa'il. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memutlakkan atas dirinya perbuatan-perbuatan yang Allah tidak menamai
atau Allah tidak menamai dirinya dengannya, tidak bernama dengan perbuatan-perbuatan tersebut dengan isim fa'ilnya, tidak. Seperti misalnya ini, ka'arada wa sya'a. Arada fi'il, sifatnya sifat apa berarti? Sifat apa? Indah Zakaria, sifat iradah. Maka walam yusamma bil murid, Allah tidak dinamakan dengan al murid. Demikian pula sya'a, sifat apa dari sya'a ini apa Mujahid? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, sifat apa berarti? Masyiah. Nah, sifat masyiah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak dinamai dengan asy-sya'i. Asy-sya'i, tidak. Kenapa? Karena tadi babul af'al awsa' min babil asma. Bab pembahasan tentang fi'il-fi'il, perbuatan-perbuatan Allah lebih luas daripada apa? Pembahasan tentang nama-nama. Demikian pula makar ini. Wa kadza makara yamkuru wa aqidu kaida wala yuqal al-makir wal qa'id. Demikian pula fi'il makara yamkuru, aqidu kaidah. Tidak dikatakan bahwasanya Allah itu zat al-makir atau al-qa'id, zat yang maha pembuat makar. Tidak boleh Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan nama tersebut. Baik, kenapa? Li'anna musammayatiha tanqasimu ila mamduhin wa madmum. Dikarenakan yang dinamai dengannya itu apa? Terbagi menjadi dua. Nah, ada yang mamduh, terpuji, ada yang madmum, ada yang tercela. Kenapa? Karena kalau dikatakan al-makir secara mutlak, ini namanya makir, ada sisi jeleknya, ada sisi bagusnya, tidak? Makanya isim yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala tidak dinamai dengannya, karena nama Allah harus terpenuhi kriteria apa? Kriteria husna, yaitu mencapai puncak kebagusan, tidak ada sisi kejelekan sedikit pun padanya. Dan dulu telah kita lewati dalam pembahasan qawaidul mutlaq bahwasanya isim itu terbagi menjadi 4 jenis, ikhwan. Yang pertama yang menunjukkan kesempurnaan yang mutlak. Nah, itulah yang bisa digunakan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memiliki sisi kesempurnaan tapi ada kemungkinan kurang, ada kemungkinan kekurangan. Seperti misalnya apa? Mutakallim. Di antara sifat Allah sifat kalam. Nah, ada kesempurnaannya, tapi ketika dilihat dari kalamnya, banyak juga yang bersifat dengan kalam tapi kalamnya jelek, kalamnya buruk. Maka Allah tidak disifati dengan mutakallim. Yang ketiga, kata yang ada kemungkinan kekurangan dan kesempurnaan sekaligus, seperti ini, makir, kaid. Ini juga Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengannya. Dan yang keempat, nama yang atau kata yang murni padanya kekurangan. Maka apanya? Tayyib, tidak dinamai apa? Tidak dinamai Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ahsanta. Allah Subhanahu wa taala tidak dinamai dengan kata yang seperti ini. Ada kemungkinan kekurangan dan kesempurnaan sekaligus. Seperti tadi kaid, makir. Kemudian yang keempat yaitu suatu kata yang murni kekurangan. Seperti apa? Ama, kebutaan, bisu dan seterusnya. Tayyib, barakallahu fikum. Ini dipahami dengan baik, ikhwan, agar tidak salah dalam apa? Dalam memahami ayat-ayat yang datang pada permasalahan tersebut. Nakta'i bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.